Oke, langsung aja kita bedah materi kali ini. Kita bakal ngurai bareng-bareng badai makroekonomi global yang lagi terjadi sekarang dan pastinya ngejawab satu pertanyaan penting. Kemana sebenarnya arah pergerakan Bitcoin di kuartal kedua dan ketiga tahun ini? Buat kamu yang lagi mikir, strategi investasi gue udah bener belum ya? Nah, kamu ada di tempat yang pas banget. Mari kita langsung selami hal ini. Kalau kita perhatiin, sekarang ini lagi banyak banget ketegangan di berbagai sisi ekonomi dunia kan? Terus pertanyaan besarnya muncul. Apakah stres global saat ini benar-benar mengancam strategi kripto kita? Kira-kira momentum bull run pertengahan tahun yang udah kita tunggu-tunggu ini bakal hancur nggak sih kena badai ekonomi makro? Biar nggak bingung, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari badai makroekonomi, lanjut ke siklus Q2 dan Q3 Bitcoin, terus ngebahas masih sepadan nggak sih strategi DCA itu, sesi trading ideal, dan ditutup dengan bahas risiko kuantum. Bagian pertama, badai makroekonomi global saat ini. Ibaratnya nih, kita harus paham dulu gimana cuaca ekonomi secara keseluruhan sebelum kita benar-benar ngebedah pergerakan spesifik dari Bitcoin. Coba perhatiin angka 8/4 ini. Ini bukan skor bola ya, ini sebenarnya hasil voting internal The Fed yang paling tajam sejak tahun 1992. Di pertemuan FOMC terakhir, Powell sebagai ketua, mereka mutusin buat nahan suku bunga di angka 3,50% sampai 3,75%. Keputusan yang super hawkish ini nunjukin kalau mereka masih sangat waspada sama ancaman inflasi gara-gara gejolak energi dan geopolitik belakangan ini. Efeknya, kebijakan uang ketat ini udah pasti nekan aset-aset berisiko tinggi di kuartal pertama. Dan ngomong-ngomong soal tekanan, dampaknya nggak cuma di Amerika loh. Yield obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun baru aja nyentuh 2,51%. Ini rekor tertinggi sejak 1997. Terus apa urusannya sama kita? Gini, Jepang itu pemegang obligasi Amerika Serikat terbesar di dunia. Jadi pas yield di negara mereka sendiri naik drastis, ada insentif besar buat investor Jepang narik modal mereka dari pasar global dan membawanya pulang. Tarik-menarik modal ini ngasih tekanan ekstra ke US Treasury dan bikin likuiditas keuangan global makin ketat. Belum lagi kalau kita masukin faktor ketegangan geopolitik. Emang sih ada kabar Iran ngirim proposal damai baru, tapi lihat deh, peringatan realistis dari juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka sendiri. Kalau digabungin sama blokade jalur logistik vital dan posisi militer yang terus siaga tinggi, market global sekarang benar-benar lagi nyangkut di mode risk off. Semuanya pada cari aman, dan para paus atau investor besar lagi main super defensif. Masuk ke bagian kedua, siklus Q2 dan Q3 Bitcoin. Nah, yang paling menarik di sini adalah ngelihat gimana badai makro tadi ngaruh langsung ke proyeksi spesifik harga Bitcoin. Kalau kita bedah analisis siklus waktunya dari sumber kita, pergerakannya tuh kelihatan terstruktur banget. Sentimen risk-off global yang baru aja kita bahas cocok banget sama tekanan bearish Bitcoin dari Februari sampai Maret. Tapi jangan khawatir dulu. Di akhir Maret, kita justru melihat ada potensi pembentukan fase bottoming alias titik terendah. Di sinilah letak kuncinya. Dari April sampai Juli, siklus ini memproyeksikan bakal ada reversal bullish yang lumayan gila. Jadi buat Q2 dan Q3, arahnya jelas banget menuju ke tren naik signifikan yang bakal memuncak di pertengahan tahun. Lanjut ke bagian ketiga, apakah melanjutkan DCA hingga akhir tahun masih sepadan? Dari analisis timing barusan, mari kita jawab keresahan yang paling sering ditanyain investor retail buat sisa tahun ini. Soalnya gini, dengan market yang kerasa berat banget di awal tahun, wajar banget kan kalau banyak dari kamu yang ngerasa cemas. Pasti sempat kepikiran, wah strategi nyicil beli DCA gue ini sebenarnya buang-buang duit doang gak sih sekarang? Buat jawab itu, kita balik lihat fundamental jangka panjangnya. Sejarah ngebuktiin tiap habis halving, yakni pas hadiah koin baru dipotong separoh, harga Bitcoin itu selalu meroket gara-gara supply shock. Ingat loh, supply maksimalnya itu dibatasi cuma mentok di 21 juta koin. Kelangkaan ini udah jadi fakta matematis. Jadi, kesimpulan tegasnya, nerusin DCA kamu sampai akhir tahun itu masih benar-benar worth it. Bukannya takut, koreksi market di Q1 ini malah harusnya kamu lihat sebagai peluang akumulasi emas. Strategi paling top dari data ini tuh simple, maksimalkan pembelian DCA kamu secara agresif sebelum potensi reversal bullish meledak di bulan April nanti. Bagian keempat, sesi trading ideal. Kalau kamu nggak cuma nge-hold jangka panjang tapi juga aktif nyari cuan harian, nah urusan waktu ini benar-benar jadi segalanya. Perbandingan ini brilian banget buat ngegambarin kesalahan fatal pemula. Mikir kalau trading itu bisa asal masuk aja kapanpun. Kalau kamu maksa entry di sesi Asia atau London, siap-siap aja nyangkut di market yang ranging, alias gerak ke samping doang, gara-gara volume dan volatilitasnya lagi mati suri. Sebaliknya, sesi New York itu ibarat arena utama. Disitulah volume raksasa dan volatilitas sesungguhnya terjadi. Buat para trader aktif, di sesi itulah kamu seharusnya pasang radar tajam-tajam buat nyari profit gede. Bagian kelima, risiko quantum computing.
Buat penutup, kita bakal pivot ngebahas satu isu struktural jangka panjang yang suka banget dijadiin bahan FUD di komunitas. Pasti sering dengar kan narasi ancaman komputer kuantum yang katanya bisa ngehack jaringan Bitcoin? Secara teknis, kemampuan kayak gitu tuh belum ada dan masih di tahap riset super panjang. Yang jarang orang tahu, infrastruktur Bitcoin itu sebenarnya udah punya lapisan mitigasi alami karena mayoritas address nggak mengekspos public key mereka sebelum transaksi kejadian. Lebih kerennya lagi, developer global nggak pada tidur. Mereka sekarang lagi aktif banget ngebangun adaptasi kriptografi pasca kuantum yang siap dipasang jauh sebelum risiko ini beneran jadi ancaman nyata. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pemikiran penting buat direnungin bareng. Ancaman utama buat portofolio kamu saat ini tuh bukan kerentanan teknis dari komputer kuantum loh, melainkan reaksi psikologis market yang memicu volatilitas karena termakan narasi ketakutan. Pahami makroekonominya, disiplin sama strategi DCA kamu nyambut Q2 dan Q3, dan fokus aja ke fundamental. Pertanyaannya sekarang, pas narasi ketakutan membanjiri timeline kamu besok, apakah kamu bakal panik ngikutin emosi atau tenang eksekusi plan berdasarkan data? Pilihan ada di tangan kamu. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini dan sampai jumpa.